Halo, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, anak-anak kita akan belajar pada pembelajaran ke-6. Silakan kalau nanti buka halaman 65. Oke, seperti yang saya tayangkan pada slide ini ya, pembelajaran ke-6. Ketika membaca artikel atau bahan bacaan lain, kamu telah menemukan informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Berdasarkan informasi penting yang kamu temukan, kamu dapat menyusun peta pikiran, pohon informasi, atau diagram informasi. Hasil karya kamu tersebut dapat dipamerkan kepada orang lain di majalah dinding sekolah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pameran informasi dari isi teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar menemukan informasi suatu bacaan. Informasi suatu bacaan dapat dibuat menjadi pameran informasi. Pameran informasi merupakan pertunjukan karya seni yang memuat informasi. Karya seni yang dipertunjukkan dapat berupa pamflet, buklet, ataupun selebaran yang memuat informasi. Langkah yang dapat kamu lakukan untuk membuat pameran informasi sebagai berikut. 1. Pilih teks non-fiksi yang akan dijadikan karya untuk pameran. Selanjutnya, baca dan pahami teks tersebut. Yang ketiga, temukan dan catat informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Yang keempat, tuliskan kembali informasi yang kamu temukan dalam bentuk peta pikiran. Hias peta pikiran sesuai kreativitas sehingga menjadi lebih menarik. Biasanya peta pikiran atau pameran informasi ini diletakkan di mading, ditempel di mading sebagai suatu informasi yang disampaikan kepada para pembaca. Ini ada contoh bacaan ya. Dampak membakar sampah plastik. Banyak masyarakat di Indonesia masih membakar sampah rumah tangga, terutama sampah plastik. Sampah plastik tidak dianjurkan untuk dibakar. Alasannya, sampah plastik dapat memicu pembentukan dioksin, yaitu senyawa kimia yang dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Pada umumnya, sampah plastik dibakar secara tepat tidak akan menghasilkan dioksin. Namun, pembakaran yang dilakukan secara sembarangan akan menghasilkan dioksin. Oleh sebab itu, sampah plastik harus dibakar di atas suhu 600 derajat Celcius. Pembakaran tersebut membutuhkan alat khusus seperti pembangkit listrik tenaga sampah. Asap sampah plastik yang dibakar sembarangan berdampak buruk bagi kesehatan. Dalam jangka pendek, asap tersebut dapat mengakibatkan lesi kulit dan perubahan fungsi hati. Dalam jangka panjang, asap tersebut dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh, mengganggu perkembangan sistem saraf, serta mengganggu sistem endokrin dan fungsi reproduksi. Tentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan. Ide pokoknya apa? Terus berdasarkan ide pokok tersebut, tentukan kata kunci setiap paragraf pada bacaan. Tuliskan hasil pekerjaanmu, nanti ini tolong dikerjakan. Dasarnya berdasarkan ini ya, berdasarkan bacaan tentang dampak pembakaran sampah plastik. Lalu tentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf ini. Ada berapa paragraf? Ada 1, ada 2, 3. Ada 3 paragraf. Masing-masing pasti ada ide pokoknya. Masing-masing pasti nanti akan ada kata kunci dalam paragraf tersebut. Kalau memang sudah, nanti tulis pekerjaannya dalam bentuk peta pikiran agar lebih mudah dan jelas memahami isi bacaan. Oke, saya lanjutkan. Menceritakan dampak tidak peduli lingkungan. Sikap peduli lingkungan sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peduli adalah sikap mau memperhatikan, peduli lingkungan, bersih, sikap mau memperhatikan kondisi lingkungan. Sikap peduli lingkungan mendorong seseorang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan juga mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah lingkungan alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sikap peduli lingkungan juga dilandasi sikap cinta tanah air. Dengan cinta tanah air, kamu tidak akan rela lingkungan alam tercemar dan rusak. Sebaliknya, dengan dilandasi cinta tanah air, kamu akan rela berkorban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan alam dapat dilakukan dengan turut bertanggung jawab menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Selain itu, kepedulian terhadap lingkungan alam dapat ditunjukkan dengan menaati
aturan yang berlaku terkait kelestarian lingkungan. Pentingnya sikap peduli terhadap lingkungan alam dapat dipahami dari adanya dampak tidak adanya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Dampak tidak ada kepedulian itu apa saja? Satu, pasti akan menimbulkan pencemaran udara. Yang kedua, menyebabkan terjadinya banjir. Yang ketiga, menimbulkan penyakit, utamanya kalau misalkan polusi udara, ya penyakit pada sistem pernapasan. Menimbulkan pencemaran air akibat pembuangan sampah, lalu mengganggu ekosistem sungai atau laut akibat pembuangan sampah. Nah, dampak tidak adanya kepedulian terhadap lingkungan alam sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Apa saja itu? Kamu hendaknya membiasakan sikap peduli terhadap lingkungan dengan demikian akan tercipta lingkungan yang nyaman, sehat, bersih. Contoh, tindakan peduli terhadap lingkungan alam adalah sebagai berikut. Satu, membuat tempat pembuangan limbah rumah tangga. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, membersihkan lingkungan secara rutin. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Oke, jadi ini tadi sangat penting sekali tindakan peduli terhadap lingkungan. Sekarang itu muncul berbagai organisasi, lembaga yang mengkonsenkan diri pada peduli lingkungan. Contohnya Tunas Hijau. Ada Tunas Hijau. Tunas Hijau. Ini salah satu wujud dari peduli lingkungan itu tadi. Yang berikutnya, tari kreasi daerah bentuk kelompok. Tari kelompok merupakan tarian yang diperankan oleh 3 penari atau lebih. Tari kelompok dapat diperagakan perempuan, laki-laki, atau campur. Setiap penari harus dapat menempatkan dirinya dalam kelompok dan harus mengatur diri dalam menguasai pola lantai dan komposisi tari. Gerakan penari dalam tari kelompok terlihat saling mendukung, kompak dan harmonis. Kekompakan tari kelompok ini sangat berpengaruh untuk mewujudkan kesuksesan di panggung. Contoh tari kelompok sebagai berikut, ada tari kupu-kupu, ada tari saman, tari piring gitu. Nah, tari-tari itu contoh tari-tari yang berkelompok. Tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari ini menampilkan atraksi menggunakan piring. Tari piring digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Oke, anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran di pembelajaran ke-6. Kita tadi telah bahas tentang pameran informasi dari teks, terus kita telah bahas tentang bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, dan tentang tari berkelompok. Nanti tolong kalian kerjakan ini PR-nya, penilaian harian, serta penilaian subtema ya, penilaian subtema 2. Oke, demikian pembelajaran hari ini melalui luring terbatas, tapi saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, selamat siang.